Saudara dianggap membuat resah masyarakat dan tidak sesuai dengan komitmen memutus rantai penyebaran COVID-19. Rapat paripurna DPRD Sulawesi Tenggara memutuskan menolak kedatangan 500 tenaga kerja asing asal Tiongkok untuk sementara waktu. Rencana kedatangan ratusan tenaga kerja asing asal Tiongkok yang akan bekerja di salah satu pabrik smelter yang ada di Sulawesi Tenggara diakui Gubernur Sultra Ali Mazi telah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. Meski begitu, Gubernur dan DPRD Sulawesi Tenggara dalam rapat paripurna telah satu suara menolak kedatangan 500 tenaga kerja asing asal Tiongkok ke wilayahnya. Sebagaimana yang disampaikan dalam laman kompas.com, Gubernur Ali Mazi menuturkan, 49 TKA yang lalu saja kita sudah babak belur. Suasana kebatinan masyarakat menghadapi corona tidak tepat dengan memasukkan TKA asal Tiongkok. Lalu Ketua DPRD Sultra Abdul Rahman Saleh dikutip melalui harian Kompas 30 April 2020 menuturkan, kami sepakat menolak kedatangan 500 TKA asal Tiongkok, sebab penanganan COVID-19 harus konkret dan sesuai komitmen membatasi pergerakan orang. Polemik masuknya tenaga asing asal Tiongkok ke wilayah Sultra bukan kali ini saja. Sebelumnya, pada 15 Maret lalu, viral video kedatangan 49 tenaga kerja asing asal Tiongkok di Kendari, Sulawesi Tenggara. Namun pemerintah membantah jika 49 TKA tersebut melanggar aturan Permenkumham tentang pemberian visa dan izin tinggal dalam upaya pencegahan masuknya virus corona. Menyusul penolakan terhadap 500 TKA asal Tiongkok, Gubernur dan DPRD Sultra juga sepakat mendesak pihak perusahaan untuk mengevaluasi dan memanfaatkan tenaga kerja lokal. Hingga kini, pihak perusahaan PT VDNI menyebut kedatangan TKA masih tentatif dan bila terjadi, perusahaan memastikan mengikuti prosedur yang ditentukan pemerintah. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, penolakan terhadap rencana kedatangan 500 tenaga kerja asal Tiongkok ke Sulawesi Tenggara akan segera disampaikan ke pemerintah pusat. Lalu bagaimana otoritas Provinsi Sulawesi Tenggara menangani polemik masuknya tenaga kerja asing, jumlahnya ratusan di tengah pandemi corona. Kita akan menaikkan langsung kepada Ketua DPRD Sulawesi Tenggara Abdul Rahman Saleh yang terhubung melalui Skype dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Selamat malam Pak Abdul Rahman Saleh. Selamat malam Mbak Sofi, selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada di Santero, Indonesia. Oke, kami juga akan mencoba menghubungi tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan Ali Mohtar Ngabalin. Apakah Pak Ngabalin sudah tersambung? Oke, tampaknya belum tersambung Pak Ngabalin. Tapi Pak Abdul Rahman Saleh, nanti kita akan ngobrol dengan Pak Ngabalin untuk mengetahui sikap resmi pemerintah soal masuknya ratusan TKA asal Tiongkok ke Kendari ini. Pak, dari DPRD membaca beberapa berita hari ini menyatakan bahwa sudah sepakat tanpa ada yang protes sama sekali, tanpa ada yang mempunyai opini berbeda sama sekali bahwa ratusan tenaga kerja asing ini ditolak untuk masuk Kendari. Apa alasannya? Yang pertama, kami masyarakat negara menaruh harapan penting di tengah-tengah kita kena wabah epidemi COVID-19. Kita menaruh perhatian fokus kepada ini semua karena berdasarkan Kepres Jokowi mengeluarkan nomor 12 tahun 2020, ini adalah bencana non alam yang harus kita patuhi secara nasional, tidak terkecuali di Sulawesi Tenggara. Yang kedua, ini adalah bagian dari tanggung jawab moral kita untuk bersikap memperlihatkan kepada Indonesia bahwa kita komit betul menerapkan aturan baik pencegahan maupun penanggulangan dan sekaligus juga kesadaran dan kedisiplinan kita terhadap penanggulangan COVID-19 ini. Di tengah-tengah ini kita tahu bersama, sekali lagi Sultra dan DPR memutuskan bukan kami anti negara apalagi anti investor. Tetapi di tengah-tengah ini Presiden Jokowi pun mengatakan bahwa sampai tanggal 29 Mei ya warga negara asing tidak diperbolehkan masuk ke Indonesia. Kami pun warga negara Indonesia termasuk di Sulawesi Tenggara yang 2, juta penduduknya patuh yang namanya mudik, yang namanya pulang kampung dan kami tetap sadar dengan melakukan stay at home. Nah, kesemuanya ini dilakukan dengan kesadaran penuh masyarakat. Dan yang kedua, DPR melakukan keputusan-keputusan ini karena keresahan masyarakat, permintaan masyarakat. DPR adalah check and balance
melakukan upaya-upaya konstruktif, melakukan kontrol terhadap kegiatan ini. Sekali lagi dengan kedatangan 49 saja, itu sudah meresahkan masyarakat. Dan Anda harus tahu, Sofi, bahwa 49 itu jarak tempuh dari Wuhan itu cuma 130 km di sana. Apalagi yang datang ini 500. Baik. Kita sudon, tetapi paling tidak kita harus punya sikap untuk bagaimana kita menanggulangi COVID-19 ini. Intinya Pak Abdul, Anda mau bilang bahwa kalau sudah ada komitmen ya konsisten begitu ya? Tapi begini Ya, Pak Abdul, bisakah Anda memberikan informasi kepada kami, ini yang 500 TKA ini yang akan masuk itu apakah mereka pekerja profesional atau buruh atau seperti apa? Yang kami tahu ini kan mereka akan bekerja di kawasan industri Virtue Dragon Nickel Industry Park atau VDNIP, betul ya? Ini sebagai Ya, apa betul. Pak Abdul? Betul. Yang pertama, mereka cuma mengusulkan 500. Saya malah berpikir secara keindonesiaan saya, nasionalisme saya terbangun. Ketika meruntut di Freeport sana, kita melempar jauh dulu. Soekarno mengatakan biarkan bumi alam saya seperti itu, nanti ada putra-putri bangsa yang bisa membangun tanah Papua itu. Begitu juga kami di Sultra, kami tidak benci tenaga asing, tetapi tenaga yang dibawa selama ini, disinyalir itu mereka melakukan visa kunjungan. Ada beberapa. Nah sekarang ini mereka melakukan rule of law, penegakan aturan yang benar. Boleh jadi mereka melakukan dengan cara-cara yang sudah tepat. Lewat naker pusat, kemudian imigrasi, dan seterusnya. Tetapi apakah kita bisa tahu bahwa tenaga kerja kita yang ada di Virtue Dragon yang kurang lebih 11.000 itu adalah tenaga kerja kita yang anak-anak. Begini, Pak Abdul, buruh. Ya. spesifik yang 500 ya, yang rencananya akan datang ini, apakah Anda sudah tahu mereka ini akan dipekerjakan di sektor apa? Apakah menjadi profesional, menjadi tenaga ahli, atau jadi buruh? Bagi saya, mereka mengatakan bahwa ini adalah tenaga ahli, tapi pada prinsipnya juga bagian dari buruh. Yang diturunkan di Virtue Dragon. Karena mereka selama ini bekerja di situ dipekerjakan sama. Cuma tadi saya mau katakan, Sofi, bahwa kami ini high skill ini nggak terbangun terhadap pekerja-pekerja kita. Jadi mau tidak mau ketika mereka investasi adalah investasi tenaga kerjanya, barangnya, dan kemudian hasilnya itu dikembalikan lagi. Baik, tapi saya harus sekali lagi memberi penegasan ini bahwa memang belum ada informasi yang spesifik begitu 500 orang ini akan dipekerjakan di sektor mana begitu ya, Pak Abdul ya? Dipekerjakan di sektor Virtue Dragon dan itu sudah diakui oleh salah satu direksi. Profesional ataupun buruh belum ada kepastian ya? Ya. Oke, nah lalu begini, apakah kemudian ketika DPRD sudah satu suara untuk meminta penolakan masuknya tenaga kerja asing ini karena khawatir adanya penularan kembali COVID-19, apakah sudah disampaikan ke pusat, Pak Abdul? Nah ini karena kita ini kelembagaan, Mbak Sofi, jadi kita tidak mengambil keputusan personal. Jadi kita melibatkan 9 fraksi, semua anggota DPR kita paripurnakan, kita putuskan bersama-sama. Karena kita melihat bahwa Suprema Lex Exto, ya Populis Supreme Exto itu adalah keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi yang harus kita junjung. Untuk itu keputusan ini mutlak adanya. Apalagi kita sudah pernah lakukan rapid test di salah satu Virtue Dragon itu ada satu pekerja yang rapid testnya itu positif. Jadi mereka itu harus betul-betul kita memberikan contoh. Jadi harus jangan dibalik seolah-olah kita ini anti asing. Kenapa misalnya tidak memberikan contoh yang baik terhadap sama dengan masyarakat kita ini memberikan contoh yang baik dengan melakukan protes. Begini, Pak Abdul, pertanyaan saya tadi adalah apakah sudah menyampaikan protes secara langsung, menyampaikan keberatan secara langsung, baik kepada Presiden maupun Kementerian Tenaga Kerja? Kami lagi surat keputusan rapat paripurna kemarin, hasilnya ini langsung kita kirimkan surat kepada Presiden dan petinggi-petinggi yang kompeten terhadap di bidang kapan dikirim? Ini hari ini karena hari ini adalah kemarin, besok sudah terkirim kita. Oke, berarti besok akan dikirim ya. Tapi begini, yang kami dengar ada kabar bahwa dari DPRD akan menggelar protes. Betul, Pak Abdul? Kalau dipaksakan datang, mau tidak mau ini menimbulkan suatu keresahan. Jadi paling tidak kita melakukan protes dan kami akan turun di lapangan untuk bukan melakukan huru-hara ya, tapi sekaligus melakukan aksi-aksi positif, pembelajaran kepada kita semua bahwa kita berbangsa, berdaulat. Sekali lagi kita tidak anti tenaga kerja asing, tetapi saat-saat epidemik ini COVID-19 kita harus patuh dulu sampai waktu-waktu tertentu yang sudah diputuskan, Mbak. Berarti kalaupun misalkan protes jelas tidak mengumpulkan massa ya Pak ya, tidak boleh loh Pak. Iya.
Ya, kami tahu itu, kami tahu Oke. aturan yang baku gitu loh. Pak Abdul, begini, kalau kemudian nanti ada buntu kemudian setelah Anda menyampaikan protes kepada pemerintah pusat, baik itu kepada Presiden maupun Kementerian Tenaga Kerja. Kalau misalkan memang jalan buntu, sehingga 500 tenaga kerja asing asal Cina itu tetap akan datang ke Sulawesi, ke Sultra begitu, apa yang akan dilakukan? Mbak, kita ini mau mudik dilarang, pulang kampung dilarang, kok orang pada datang boleh? Terlepas kita positif atau tidak. Nah, kenapa kita tidak patuh terhadap protap keputusan ini? Gitu loh. Jadi ada politik dumping gitu. Ya. Ada tidak keseimbangan objektif terhadap kejadian ini. Sekali lagi, ini jangan dibuat sebuah blunder. Kenapa nggak dibalik? Jadi antitesis terhadap dengan adanya aksi ini, misalnya, ini tidak boleh ada lagi. Nah, kemudian juga recovery terhadap perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia untuk betul-betul sekali lagi mensejahterakan rakyat, memperhatikan aturan-aturan yang ada. Kami pun dari Indonesia, tenaga kerja kita kalau keluar negeri pasti diperlakukan hal yang sama, Mbak. Gitu, Mbak Sofi. Lalu begini, Pak, kalau kemudian alasan yang disampaikan misalnya tidak bisa mengabulkan penolakan yang dilakukan oleh DPRD, alasannya adalah untuk sedikit demi sedikit menggerakkan roda perekonomian. Apa tanggapan DPRD? Jangan dijawab dulu, kita akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.